Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lutfi Purnanta Anzi, dosen tetap pada program studi S1 Bisnis dengan NIDN 0612059005. Latar belakang pendidikan saya adalah Magister Administrasi Bisnis dari Universitas Brawijaya Malang. Video ini disusun sebagai bagian dari dokumentasi praktik pengajaran dosen dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Nah, kemudian capaian pembelajaran yang dari segi sikap untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dari segi pengetahuan, yang pertama memiliki pemahaman intelektual dan kemampuan menerapkan konsep teori dalam bidang ilmu manajemen bisnis. Kemudian mampu membuat kerangka perencanaan dan pengelolaan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya di bawah tanggung jawab serta teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah strategi bisnis. Keterampilan umumnya mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus mampu melakukan tugas sebagai pemimpin serta kemampuan individu dalam menciptakan berkomunikasi dan memotivasi tim kerja dalam meningkatkan performa organisasi bisnis. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan era teknologi disruptif dan revolusi industri 4.0. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang analisis dan perencanaan bisnis digital. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan memahami tentang penggerak ekonomi digital. Kemudian perencanaan pembelajarannya. Nah, rencana pembelajarannya untuk pertemuan pertama, nanti untuk bab pertama kita akan membahas tentang era teknologi disruptif, bab 2-nya revolusi industri 4.0, kemudian konsep ekonomi digital, kemudian ekonomi digital, mesin pertumbuhan ekonomi masa depan, bab 5 bisnis digital dan e-commerce, bab 6 digital marketing, digital society, penggerak ekonomi digital, sharing ekonomi, Blue Ocean strategi, digital transformation, big data, teknologi dalam ekonomi digital, bab 13 literasi dan inklusi digital, dan yang terakhir customer relationship management dalam bisnis digital. Kemudian buku referensi, di sini ada 4 buku referensi tentang ekonomi digital. Bukunya bisa dilihat di layar. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan yang pertama adalah ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, penugasan, kemudian pembelajaran daring melalui LMS dan juga tatap muka. Kemudian penilaian dari segi sikap, keterampilan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, untuk kehadiran, syarat ujian akhir minimal 50% dari jumlah total absensi disiakat. Kemudian komponen penilaiannya untuk tugas mata kuliah 20%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 35%. Nah, di sini ada tugas dan ujian. UTS akan dilakukan pada pertemuan ke-8, sedangkan UAS akan dilakukan pada pertemuan ke-16. Untuk tugas akan dilakukan atau diupload di Siakat dan sistem pengerjaannya melalui CBT atau Computer Based Test. Demikian perkenalannya. Kemudian saya akan membawakan materi di bab 9 tentang Blue Ocean Strategi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Purnanta Anzi, MAB. Nah, di kelas bisnis pada hari ini, saya akan menjelaskan materi kita tentang penggerak ekonomi digital. Lebih spesifiknya ke Blue Ocean Strategi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih Blue Ocean Strategi? Kayaknya hanya istilah bahasa Inggris ya, laut biru atau kayak gitu-gitu. Nah, kita akan melihat tentang tujuan pembelajaran. Pada pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami tentang pengertian Blue Ocean Strategi. Yang kedua, bisa membedakan antara Blue Ocean Strategi dan Red Ocean Strategi. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang manfaat Blue Ocean Strategi. Dan yang keempat, mendeskripsikan implementasi Blue Ocean Strategi dalam ekonomi digital. Oke, nah materi yang ada dalam PowerPoint kali ini adalah yang pertama, pengertian Blue Ocean Strategi, prinsip dasarnya, perbedaannya antara Blue Ocean Strategi dengan Red Ocean Strategi, manfaatnya, kemudian cara menciptakan strateginya, strategi Blue Ocean itu seperti apa, kemudian yang berikutnya implementasinya, Blue Ocean Strategi itu dalam ekonomi digital itu seperti apa.
kemudian kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir tantangan dalam menerapkan Blue Ocean Strategi. Nah, untuk lebih jauh lagi kita akan membahas pengertiannya dulu nih. Nah, Blue Ocean Strategi, kalau teman-teman mendeskripsikan dalam bahasa Indonesia hanya tentang strategi laut biru. Nah, itu adalah deskripsi secara kamusnya. Tapi kalau di sini, Blue Ocean Strategi itu adalah pendekatan dalam bisnis yang mencari ruang pasar baru. Ruang pasar baru itu artinya kayak gini, mencari peluang bisnis dengan mencari ceruk pasar atau target yang belum terlayani. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Jadi itu strategi diferensiasi yang mengkhususkan kita pelaku industri untuk mencari peluang, tapi peluang itu yang belum ada di pasar. Jadi kita menciptakan sebuah inovasi yang belum ada di pasar. Kalau contoh secara gampang gini deh, bisnis retail pakaian. Pakaian itu kan semua orang pasti bisa bikin pakaian. Tapi bagaimana mencari ceruk pasarnya? Yaitu kita mencari siapa sih konsumen yang belum terlayani. Misalnya, orang yang memiliki ukuran big size atau sepatu big size. Nah, itu kan tidak banyak produsen yang mau membuat itu. Karena mungkin mereka memperhatikan satu, targetnya terlalu sedikit. Kemungkinan lakunya juga tidak akan banyak. Lah, itu adalah contoh sederhana tentang Blue Ocean Strategi. Jadi kita harus berpikir kritis, kita harus menciptakan inovasi, yang mana inovasi itu belum pernah ada, belum pernah di pasaran itu belum pernah ada. Nah, nanti kita jelaskan antara Blue Ocean Strategi dengan Red Ocean Strategi. Sudah paham dari sini? Yakin ya kalau Blue Ocean Strategi itu intinya mencari ceruk pasar. Iya, jadi peluang apa yang belum terlayani. Nah, kita berusaha memikirkan sekreatif mungkin, membuat inovasi untuk menciptakan agar ceruk pasar itu bisa kita layani. Nah, jadi kita nanti akan menjadi kita akan jadi istilahnya apa? Iya, benar. Salah satu itu ya, pencetus inovatornya dari produk tersebut. Nah, ini adalah prinsip dasar Blue Ocean Strategi. Nah, ada yang pasti dalam Blue Ocean Strategi itu pasti ada ruang pasar baru karena kita mencari target yang baru, kemudian efisiensi dan nilainya karena target yang kita sudah temukan tadi, kita harus memikirkan detailnya untuk bagaimana sih saya bisa melayani beberapa segmen itu. Nah, kemudian yang ketiga ada orientasi penciptaan nilai atau produk yang kita ciptakan harus jelas memberikan value kepada target yang sudah kita layani. Jadi kita nggak cuma menciptakan produk sesuai dengan yang dibutuhkan orang, tapi ternyata produk kita itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka. Nah, saya kecepatan enggak? Aman? Oke. Nah, ini adalah perbedaan Blue Ocean Strategi dan Red Ocean Strategi. Laut biru dan laut merah. Intinya, kalau Blue Ocean Strategi itu kita mencari peluang baru. Tapi kalau Red Ocean Strategi itu pasar yang sudah ada. Kita hanya memiliki kesempatan untuk melakukan inovasi. Tapi pasarnya udah ada. Baju nih, baju. Semuanya sudah bikin baju. Kita cuman bikin baju yang motif polkadot yang belum pernah ada misalnya, atau baju yang robek-robek kayak gitu misalnya. Padahal semua orang, semua produsen garment itu sudah membuat baju gitu. Nah, ini adalah manfaat Blue Ocean Strategi. Nah, menerapkan Blue Ocean Strategi itu dapat memberikan berbagai manfaat. Tadi sudah saya jelaskan ya, yang pertama mencapai target dan segmentasi pasar. Jadi ketika segmennya sudah ditentukan, targetnya sudah ditentukan, pasti kita harus menciptakan produk agar sesuai dengan target dan segmen yang sudah ditentukan. Itu pasti sudah di pelajaran pengantar bisnis juga harusnya sudah sangat familiar dengan istilah-istilah itu ya. Nah,
Yang kedua, mengetahui peluang kesuksesan. Nah, kalau kita bisa mencari ide sekreatif mungkin untuk menjaring target yang masih belum terlayani itu, nah itu nanti kita akan mendapat peluang yang sangat besar untuk mengembangkan produk kita. Nah, dan yang ketiga, tadi saya mau ngomong, tapi saya lupa mbaknya yang bantuin jawab, inovator lah. Itu nanti kita akan berkesempatan menjadi pemimpin pasar. Nah, tapi jangan sampai ketika kita sudah berada di Blue Ocean Strategi, kita sudah mencari inovasi, kita sudah mencari segmen, kita sudah mencari produk yang bagus, dan kita sudah jadi pemimpin pasar, tapi kita tidak bisa mengembangkannya. Coba, kalau misalnya nih, kalau kita sudah kayak gitu dan kita tidak bisa mengembangkan, apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Oke, stuck. Setelah stuck, apa yang terjadi? Oke, gulung tikar secara praktek. Tapi secara teorinya itu nanti ketika kita tidak bisa berkembang dengan Blue Ocean strategi kita nanti, kita akan jadi Red Ocean strategi. Jadi ide-ide kita itu sudah diambil alih orang, kemudian dia menciptakan produk, meng-create-nya, inovasi-inovasinya. Ketika kita tidak bisa berkembang, ya otomatis kita akan jadi Red Ocean dan kita akan gulung tikar tadi, kayak gitu. Dari sini sudah paham? Paham ya, sangat jelas ya. Buku Blue Ocean Strategi ini sudah saya miliki sejak saya pertama kali masuk dosen. Karena ini memang ketertarikan saya di bidang ini. Karena kita lihat ya, perkembangan perekonomian sekarang sudah semakin mengkhawatirkan. Artinya kita tidak bisa melulu dengan hanya lurus dengan apa yang kita pelajari, pengertian, tujuan, manfaat, tapi kita juga harus praktek, kita harus bisa menerapkan teori dengan yang terjadi di lingkungan supaya kita juga berkembang nih. Gitu. Setuju nggak teman-teman kalau kayak gitu? Kalau kuliah juga harus tetap inovatif, tetap harus berkembang. Nah, itu prinsip saya untuk mengajar di Stekom ini. Nah, ini adalah implementasi Blue Ocean Strategi ini yang perlu teman-teman pahami. Karena ini yang bisa menjadikan teman-teman dasar untuk misalnya pas rebahan di kamar, kalian keinget, aku kok pengen ini ya, pengen usaha apa, modalnya kecil dan lain-lain. Nah, hal-hal yang ada di perkuliahan, kalian ambil positifnya, bisa kalian implementasikan, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini ada 4 istilah, eliminate, reduce, raise, dan create. Nah, pengertiannya sih ada satu-satu, nanti saya jelaskan pengertiannya masing-masing, setelah itu nanti akan saya gabungkan jadi satu dalam suatu contoh, sehingga teman-teman tuh kayak mudah memahaminya. Yang pertama, eliminate. Eliminate itu adalah hilangkan faktor yang tidak relevan. Nah, dalam suatu industri, itu kan pasti ada banyak faktor yang mendukung produk itu bisa berkembang. Nah, untuk menciptakan Blue Ocean Strategi itu, kita juga harus berpikir tentang faktor apa sih yang bisa kita hilangkan dari sini. Misalnya nih, transportasi online. Dulu, kalau transportasi online, kita harus ke pengkolan, kita harus ke sana, kemari untuk mencari ojek. Sekarang kita mengeliminate kesusahan itu, mengeliminate jarak itu, mengeliminate effort itu hanya dengan menggunakan handphone bisa langsung memesan ojek online. Nah, itu contoh dari eliminate. Kemudian reduce, mengurangi elemen yang tidak perlu. Nah, ini contohnya IndiHome product. Nah, reduce itu tidak menghilangkan tapi hanya mengurangi. Kalau misalnya mau nonton movie, kita harus ke bioskop. Nah, tapi dengan adanya produk-produk yang sekarang, kayak misalnya IndiHome product, Netflix, dan lain-lain, untuk menonton movie kita bisa lakukan di rumah, jadi tidak perlu datang. Bukan berarti bioskop itu tutup, tapi untuk mengurangi usahanya tadi. Kemudian yang ketiga, raise atau penambahan fitur. Ini contohnya Traveloka. Dulu kalau kita kenal, Traveloka itu kan hanya menyediakan hotel.
Tapi kalau teman-teman sering liburan sekarang, Traveloka sudah tidak lagi hanya hotel. Dia ada pesawat, kereta api, villa, pembayaran tagihan. Lah, itu inovasi-inovasi yang harus tetap dikembangkan agar bisa survive. Gitu. Kemudian create, penciptaan, inovasi yang belum ada sebelumnya. Mungkin materi ini kalau untuk diterapkan di 2025 mungkin kurang update ya, karena 2025 sudah full AI itu sudah mendominasi. Kalau ini di awal 2023, 2024 masih hits lah pokoknya. Iya, dulu kan nggak ada namanya hotel kapsul itu yang cuman bisa tidur selonjor satu orang, kan nggak ada ya. Nah, 2023, 2024 kalau Red Doors, Oyo kan sudah lumayan lama, tapi kalau hotel yang kapsul yang benar-benar itu kan baru. Nah, itu dia meng-create inovasinya. Nanti coba kita pikirkan tentang inovasi-inovasi yang di 2025 ini, karena semua udah ketutup sama AI kan. Nah, itu. Nah, dari 4 itu, saya kembali di slide awal. Saya mau lempar, bukan lempar hadiah ya. Lempar pertanyaan. Ada nggak yang bisa ngasih contoh pengaplikasian ERRC? Ada nggak? Oh gini deh, ada yang tahu IKEA? Ada 4 orang yang bisa menjelaskan eliminate-nya di IKEA itu apa? Jadi gini, IKEA, tahu kan produknya IKEA? Nah, IKEA pasti barang-barang kecil, mungkin teman-teman sudah familiar ya barang kecil. Kenapa IKEA itu saya jadikan contoh untuk mewakili keempat elemen ini? Nah, yang pertama eliminate. Ada yang tahu nggak eliminate-nya IKEA itu sehingga dia itu menjadi perusahaan besar dalam industri mebeler? Ada yang tahu nggak? Sebisanya deh, nggak harus di bagian eliminate, reduce. Kalau eliminate itu menghilangkan, reduce itu mengurangi, raise itu menambahkan, create itu menciptakan. Ada? Raise, oke. Kalau saya lupa, untuk eliminate-nya lupa, tapi kalau untuk raise-nya itu perusahaan pesaing itu dulu hanya menciptakan produk-produk saja. Kalau untuk yang IKEA ini lebih dimaksimalkan, jadi kayak perabotan, kayak nanti barang-barang rumah tangga yang mungkin kayak apa ya, kayak gayung atau apa dan segala macam. Oh, jadi dia memperluas pangsa pasar ya, boleh, itu juga masuk akal. Menciptakan ide baru, memperluas pangsa pasar. Ada yang bisa tambahkan lagi selain raise, eliminate-nya, reduce atau create-nya? Saya kasih clue, antara eliminate sama reduce yang susah mana? Susah yang Eliminate. Oke, wis, saya aja deh ya. Eliminate IKEA. IKEA itu kalau kita beli kalau kita beli lemari di mebel Jepara, itu pasti datang dalam keadaan sudah jadi almari. Kalau di IKEA jadi apa? Peritilan kan, dia rangka kan? Lah, jadi dia itu perusahaan IKEA itu dia berusaha menghilangkan biaya perakitannya. Biaya perakitannya hilang, jadi dia tidak perlu merakit. Jadi barang datang itu berupa knockdown itu, jadi harus dirangkai seperti itu. Reduce-nya otomatis dia mengurangi biaya perakitannya. Kalau raise-nya bisa tadi untuk dia lebih berfokus kepada mengembangkan atau ekspansi produknya. Nggak hanya mebeler, tapi peralatan rumah tangga, peralatan-peralatan dan lain-lain. Itu reduce-nya. Kalau misalnya create-nya, dia menciptakan, kalau istilah anak sekarang tuh apa ya? DIY nggak sih? Do it yourself itu loh. Nah, itu kan istilah anak sekarang ya. DIY nggak sih? Bener ya. Nah, dia itu kan dia datangnya cuma barang-barang knockdown peritilan dengan petunjuk. Nah, kalau dirakit itu pasti kuat kan, pasti kokoh kan kalau ngerakitnya bener. Nah, niatnya dia itu meng-create sesuatu yang baru, tapi meng-create-nya tuh dia tuh juga menyesuaikan dengan pangsa pasarnya. Oh, pembeli IKEA tuh rata-rata kalau kayak saya ibu-ibu muda suka merakit sendiri. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau barang peritilannya teman-teman, tempat roti dan lain-lain itu juga bisa.
Gitu ya. Dari sini ada yang udah jelas ya. Sebenarnya ada lagi sih contoh, tapi kayaknya terlalu ini ya, kayak Tesla itu loh. Itu saya sudah out of semuanya. Oke. Tesla ya. Kita lanjutin aja deh. Nah, ini adalah cara menciptakan Blue Ocean Strategi. Nah, adapun beberapa cara menerapkannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ceruk pasar baru, menciptakan ceruk pasar baru. Yang kedua, membuat slogan yang unik. Jadi, untuk menciptakan Blue Ocean Strategi itu tidak harus melulu pada meng-create inovasi produk, tapi dengan cara membuat slogan yang unik pun bisa membuat konsumen itu ingat bahwa produkmu tuh spesialis A gitu. Produkmu tuh spesialis B. Jadi ya udah menempel. Kalau di istilah ekonomi tuh ada istilahnya brand association. Jadi masih ingat apa itu brand association? Brandnya yang menempel di black box pikiran kita, ya kan? Black box tidak hanya di pesawat, ternyata pikiran kita tuh ada tuh black boxnya gitu. Oke. Yang ketiga juga melakukan inovasi. Ini ya, kalau secara teori mungkin gampang ya, tapi prakteknya susah nggak? Susah sekali teman-teman ya, sangat susah. Tapi ya jangan menyerah. Untuk jadi seperti ini pasti banyak stepnya ya. Kamu pasti bisa dan kamu juga bisa. Oke, implementasi. Nah ini kelebihan dan kekurangannya. Oke, kelebihan dan kekurangannya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa itu tuh susah ya kalau bikin Blue Ocean Strategi itu, tapi kelebihannya potensi pasarnya cukup baik kalau kita bisa menemukannya. Gitu. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Oke, ya. Jika salah satu tindakan dalam implementasi Blue Ocean Strategi tidak bisa dilakukan, misal merasa tidak ada faktor yang bisa dihilangkan dalam suatu industri, apakah Blue Ocean Strategi tetap terbentuk? Jadi maksudnya pertanyaannya, apabila suatu industri itu, kalau kita mau menciptakan Blue Ocean Strategi kan kita harus bisa menentukan apa yang bisa di-eliminate, apa yang bisa di-reduce, apa yang bisa di-raise, dan apa yang di-create. Bila salah satu itu tidak ada, tergantung seberapa kuat produkmu. Ketika produk itu sudah menurutmu, misalnya teman-teman kuat di modalnya, tidak perlu menghilangkan suatu faktor, cukup menambahkan karena modalnya kuat. Uangnya banyak, kalau membuat inovasi itu gampang, ya udah tidak usah di-eliminate, itu tetap akan Blue Ocean-nya akan tetap terbentuk. Nah, tinggal bagaimana melempar ke pasarnya supaya produk yang sudah di-create dengan maksimal itu tadi tetap menjadi pionir di pasarnya. Gitu ya, Mbak ya. Sama-sama. Ada lagi? Sudah cukup ya? Oke, terima kasih sudah berpartisipasi pada perkuliahan saya hari ini. Pasti teman-teman sudah capek. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.